Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hairani Fitri Anjani, mahasiswi psikologi dari Universitas Insan Cita Indonesia. Di sini saya akan memaparkan pentingnya strategi komunikasi yang efektif dalam pernikahan. Pernikahan bukan hanya soal cinta, tapi tentang bagaimana dua individu yang berbeda bisa bekerja sama dan saling memahami. Salah satu fondasi utama yang menentukan keberhasilan sebuah pernikahan adalah komunikasi. Perlu kita ketahui bahwa tingkat perceraian di Indonesia itu sangat tinggi. Kebanyakan dari pasangan-pasangan yang berpisah ini berpisah bukan karena permasalahan yang besar. Kebanyakan dari mereka terlalu mengabaikan masalah-masalah kecil yang tidak terurai sehingga menjadi bom waktu di kemudian hari. Nah, kenapa sih komunikasi itu penting dalam pernikahan? Komunikasi itu merupakan jembatan antar dua individu. Yang kedua, mencegah kesalahpahaman. Yang ketiga, membantu pemecahan masalah. Yang keempat, meningkatkan keintiman emosional. Dan yang terakhir, memperkuat rasa percaya. Komunikasi bukan hanya soal berbicara, tapi tentang bagaimana pasangan bisa menyampaikan dan menerima pasangan dengan empati. Kita sebagai pasangan di dalam pernikahan ada baiknya memiliki sifat dan sikap yang harus ditanamkan dalam diri kita mulai dari sejak awal pernikahan. Yang pertama itu jujur, tapi tidak menyakiti. Kedua, keterbukaan satu sama lain. Yang ketiga, jadilah good listening antar pasangan. Dengarkan dan terima apapun yang pasangan kita bicarakan dan keluhkan. Yang keempat, memiliki empati dan rasa perhatian yang tinggi. Kelima, rasa percaya. Itu merupakan strategi utama yang harus kita lakukan di awal pernikahan. Nah, sekarang bagaimana cara mengatasi pernikahan yang sudah memiliki komunikasi yang terlanjur buruk? Perlu kita ketahui bahwa banyak pernikahan setelah beberapa tahun, misalkan di tahun ketiga, 4, 5, mereka sudah memiliki komunikasi yang buruk, terus kurang intim dan memiliki emosi yang sudah dipendam masing-masing. Nah, cara kita menguraikannya adalah salah satu dari pasangan ini harus aware dan ngerasa kalau misalkan sudah tidak sehat harus segera diselesaikan agar tidak menjadi emosi yang menumpuk satu sama lain. Nah, pertama kita jujur dan terbuka. Misalkan ketika pasangan kita sudah mulai sibuk dengan kehidupannya, maksudnya dengan kesibukannya, sehingga beliau misalkan lupa sama kita untuk memperhatikan kita. Nah, kita bicarakan dan harus kita keluarkan emosi kita, tapi dengan cara yang baik. Tidak boleh dengan cara yang emosi dan meledak-ledak. Misalkan kita bisa bilang, aku tuh mulai kesepian, misalkan kamu terlalu sibuk bekerja, itu bisa kita bicarakan dengan baik. Nah, kalau misalkan kalian sudah bingung dan gak tahu caranya seperti apa buat membangun komunikasi yang baik, sedangkan komunikasi kalian itu terlanjur buruk dan kalian bingung gitu harus berbicara apa, kalian bisa membeli kartu seperti ini, obrolan hati gitu. Di sini itu banyak sekali memuat pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kalian kayak gengsi gitu kalau misalkan mau bilang kalau misalkan mau mencurahkan. Tapi kan kalau misalkan pakai ini kita ngerasa lagi bermain game gitu. Nah, ini tuh bisa menjalin kembali sedikit demi sedikit bisa menjalin kembali komunikasi yang baik begitu. Yang selanjutnya, kalian harus memiliki waktu berdua lagi untuk berkomunikasi dan merencanakan bagaimana komunikasi agar berjalan baik lagi gitu. Ya, honeymoon kedua lah bisa kita bilang begitu. Terus misalkan kalau misalkan dua pasangan ini sibuk masing-masing, misalkan bekerja dari pagi sampai malam, sisakan waktu beberapa puluh menit gitu, misalkan bisa 1 jam atau 2 jam untuk sekedar mencurahkan perasaan masing-masing begitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.